Pernah nggak sih kamu merasa semangat untuk lakuin kegiatan itu hilang? Misalnya malas bangun pagi, malas nyuci piring, malas bebersih bahkan. Lebih parahnya, malas untuk belajar. Padahal dulu kamu rajin banget. Sekarang buka buku aja rasanya berat. Nah, mungkin bukan kamu yang berubah, tapi ada sesuatu di sekitarmu yang ikut memengaruhi. Kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhinya? Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk. Dalam video ini, kita bakal bahas dua hal penting yang bisa bikin semangat belajarmu naik atau justru turun. Faktor internal dan faktor eksternal. Siap cari tahu penyebabnya? Dalam proses belajar, ada dua hal besar yang memengaruhi keberhasilan seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri individu, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun emosional, yang ikut menentukan bagaimana seseorang belajar, memahami, dan mengingat pelajaran. Sederhananya, faktor internal itu datang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, ada anak yang semangat banget belajar karena termotivasi ingin membahagiakan orang tua. Tapi, ada juga yang susah fokus karena sedang sedih atau kurang percaya diri. Semua hal yang muncul dari dalam diri, baik positif maupun negatif, masuk kategori faktor internal. Beberapa hal utama yang termasuk faktor internal, antara lain, motivasi, minat, bakat, kesiapan, serta kondisi jasmani dan psikologis. Kalau kelima hal ini berjalan seimbang, seseorang biasanya lebih mudah belajar, lebih tahan menghadapi kesulitan, dan hasil belajarnya pun maksimal. Tapi, kalau salah satu terganggu, misalnya kehilangan motivasi, atau lagi stres berat, maka proses belajar juga ikut terhambat tuh. Motivasi. Motivasi bisa disebut sebagai bahan bakar utama dalam belajar. Tanpa motivasi, seseorang mungkin tetap belajar, tapi hanya karena kewajiban, bukan karena kesadaran. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau bertindak, berusaha, dan bertahan dalam mencapai tujuan. Dalam belajar, motivasi inilah yang membuat kita mau membuka buku, mendengarkan guru, atau mencoba memahami hal yang sulit. Ada dua jenis motivasi. Motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Misalnya karena ingin tahu, ingin berkembang, atau merasa bahagia saat berhasil memahami sesuatu. Motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar diri, seperti ingin mendapat nilai bagus, hadiah, atau pujian. Motivasi sangat menentukan hasil belajar. Siswa yang punya motivasi tinggi akan lebih fokus, tekun, dan bersemangat menghadapi tantangan. Sebaliknya, siswa yang motivasinya rendah, mudah menyerah, dan cepat merasa bosan. Untuk meningkatkan motivasi, kamu bisa mulai dari hal kecil, buat tujuan sederhana, rayakan keberhasilan kecil, dan ingat alasan kenapa kamu belajar. Misalnya, bukan sekadar ingin dapat nilai bagus, tapi ingin punya pengetahuan agar bisa membantu orang lain. Ketika alasanmu kuat, semangatmu pun lebih tahan lama. Minat. Minat adalah rasa suka dan ketertarikan terhadap suatu hal atau kegiatan. Kalau kamu punya minat pada pelajaran tertentu, kamu akan belajar dengan senang hati, tanpa perlu dipaksa. Minat biasanya muncul karena rasa ingin tahu, pengalaman positif, atau karena materi itu dianggap bermanfaat. Seseorang yang punya minat tinggi akan lebih cepat memahami pelajaran, lebih aktif bertanya, dan lebih fokus saat belajar. Sebaliknya, kalau tidak ada minat, belajar terasa membosankan dan sulit dipahami. Guru yang kreatif dan suasana belajar yang menyenangkan juga bisa menumbuhkan minat siswa. Untuk meningkatkan minat, cobalah mencari hal menarik dari pelajaran itu. Misalnya, mengaitkannya dengan hobi atau kehidupan sehari-hari. Kalau kita tahu manfaatnya, rasa suka terhadap pelajaran itu akan tumbuh perlahan. Bakat. Bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir untuk mempelajari sesuatu dengan lebih cepat dan baik. Setiap orang punya bakat berbeda, seperti di bidang musik, matematika,
seni, atau olahraga. Bakat menjadi dasar penting dalam menentukan arah pengembangan diri. Namun, bakat saja tidak cukup. Tanpa latihan dan kerja keras, bakat bisa hilang begitu saja. Banyak orang berbakat gagal berkembang karena kurang berusaha, sementara yang tidak terlalu berbakat bisa sukses karena rajin dan disiplin. Karena itu, penting untuk mengenali dan mengembangkan bakat sejak dini. Kalau belajar sesuai bakat, kita akan lebih mudah memahami materi dan merasa senang melakukannya. Kesiapan. Kesiapan adalah keadaan seseorang yang sudah siap belajar secara fisik, mental, dan emosional. Kalau seseorang belum siap, pelajaran yang diberikan tidak akan terserap dengan baik. Misalnya, kalau sedang mengantuk, gelisah, atau sedih, otak jadi sulit fokus. Seseorang dikatakan siap belajar kalau tubuhnya fit, pikirannya tenang, dan punya keinginan untuk belajar. Kesiapan ini juga termasuk dalam hal perencanaan, tahu apa yang ingin dipelajari, dan bagaimana caranya. Untuk menciptakan kesiapan belajar, penting menata waktu, menjaga kesehatan, dan mengatur suasana hati. Belajar dalam kondisi siap akan membuat hasilnya jauh lebih baik dan efisien. Kondisi diri fisik dan psikologis. Kondisi fisik dan psikologis sangat memengaruhi proses belajar. Kalau tubuh sehat dan pikiran tenang, belajar jadi lebih fokus dan efektif. Tapi, kalau sedang sakit, lelah, stres, atau banyak pikiran, kemampuan otak dalam memahami pelajaran bisa menurun. Selain fisik, keadaan emosional juga berperan besar. Rasa percaya diri, motivasi, dan suasana hati yang stabil membantu seseorang belajar dengan optimal. Sementara, perasaan cemas, takut gagal, atau rendah diri bisa menghambat kemampuan berpikir. Menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran penting dilakukan. Tidur cukup, makan sehat, berolahraga, dan meluangkan waktu untuk beristirahat adalah bagian dari menjaga kondisi diri agar tetap siap belajar setiap hari. Kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Tiap orang punya tingkat dan jenis kecerdasan yang berbeda. Ada yang cerdas secara logis, linguistik, musikal, atau emosional. Kecerdasan berperan penting dalam menentukan cara belajar. Misalnya, siswa dengan kecerdasan visual lebih mudah memahami lewat gambar, sementara yang verbal lebih cepat lewat penjelasan. Meskipun kecerdasan bawaan berbeda, setiap orang bisa mengembangkannya lewat latihan. Belajar konsisten dan memahami gaya belajarnya sendiri bisa membuat seseorang makin cerdas. Perhatian. Perhatian adalah kemampuan memusatkan pikiran pada suatu hal. Dalam belajar, perhatian sangat penting agar informasi bisa terserap dengan baik. Tanpa perhatian, sebaik apapun guru menjelaskan, pelajaran tidak akan masuk ke otak. Perhatian bisa terganggu oleh banyak hal, seperti kebisingan, kelelahan, atau pikiran yang melayang. Maka dari itu, penting menciptakan suasana belajar yang tenang dan bebas gangguan. Cara sederhana menjaga perhatian adalah belajar dalam waktu singkat, tapi fokus. Lalu, istirahat sejenak sebelum lanjut lagi. Dengan begitu, otak tidak cepat jenuh dan konsentrasi tetap terjaga. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri individu yang dapat memengaruhi semangat, cara berpikir, dan hasil belajar seseorang. Faktor ini meliputi hal-hal seperti keluarga, sekolah, teman, lingkungan masyarakat, hingga teknologi yang digunakan. Berbeda dengan faktor internal yang muncul dari dalam diri, seperti motivasi atau minat. Faktor eksternal lebih kepada situasi dan kondisi di sekitar yang bisa mendukung atau justru menghambat proses belajar. Berikut adalah faktor eksternal. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam perkembangan anak. Dukungan dari orang tua, baik dalam bentuk perhatian, motivasi, maupun fasilitas belajar, sangat menentukan semangat anak untuk belajar. Kalau keluarga memberikan dorongan positif, anak biasanya akan tumbuh percaya diri dan memiliki sikap belajar yang baik. Sebaliknya, jika keluarga kurang mendukung, misalnya sering memarahi anak tanpa memberi solusi,
atau tidak peduli dengan kegiatan belajar, anak bisa kehilangan semangat dan motivasi. Rasa nyaman di rumah sangat membantu anak fokus belajar tanpa tekanan berlebihan. Maka, penting bagi keluarga untuk menciptakan suasana rumah yang mendukung belajar, seperti menyediakan waktu belajar bersama, memberikan pujian, atau sekadar bertanya dengan tulus pelajaran hari ini gimana. Itu hal kecil yang dampaknya besar sekali. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat utama siswa belajar secara formal. Lingkungan sekolah yang positif, seperti guru yang ramah, teman yang suportif, dan suasana kelas yang kondusif, bisa menumbuhkan semangat belajar. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga motivator yang bisa menginspirasi siswa. Sebaliknya, sekolah dengan suasana tegang, kompetisi berlebihan, atau kurang menghargai perbedaan, bisa membuat siswa cemas dan sulit berkembang. Rasa aman dan nyaman di sekolah sangat penting agar siswa bisa berekspresi dan berani mencoba hal baru. Oleh karena itu, sekolah sebaiknya bukan hanya tempat mencari nilai, tetapi juga tempat tumbuhnya karakter, kreativitas, dan rasa ingin tahu siswa. Ketika lingkungan sekolah mendukung, siswa akan merasa bahwa belajar adalah pengalaman yang menyenangkan, bukan beban. Teman sebaya, atau lingkungan pergaulan juga sangat memengaruhi cara belajar seseorang. Teman yang memiliki semangat dan sikap positif terhadap belajar bisa menjadi motivasi dan contoh. Kadang, belajar bareng teman lebih seru karena bisa saling bantu memahami materi. Namun, pengaruh teman juga bisa negatif jika lingkungan pergaulannya tidak sehat. Misalnya, teman yang malas belajar, sering mencontek, atau lebih fokus bermain. Seseorang bisa ikut-ikutan tanpa sadar, apalagi di usia remaja yang mudah terpengaruh. Karena itu, penting memilih teman yang bisa mendukung kamu tumbuh lebih baik. Cari teman yang memotivasi, bukan yang menjauhkan kamu dari tujuan. Ingat, teman yang baik bukan yang selalu menyenangkan, tapi yang membantu kamu berkembang. Lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam proses belajar. Lingkungan yang menghargai pendidikan akan mendorong warganya untuk semangat belajar. Sedangkan lingkungan yang kurang peduli bisa membuat anak merasa belajar itu tidak penting. Misalnya, jika di lingkungan tempat tinggal banyak kegiatan positif seperti gotong royong, membaca di taman, atau komunitas belajar, anak akan terbiasa dengan nilai-nilai kerjasama dan rasa ingin tahu. Masyarakat yang mendukung pendidikan menumbuhkan budaya belajar bersama. Sebaliknya, lingkungan yang penuh konflik atau perilaku negatif, seperti perundungan dan kekerasan, bisa menghambat perkembangan anak. Maka dari itu, membangun lingkungan sosial yang positif sangat membantu proses pendidikan. Fasilitas belajar seperti buku, meja belajar, pencahayaan yang cukup, serta akses ke teknologi modern berpengaruh besar terhadap hasil belajar. Siswa yang punya fasilitas lengkap biasanya lebih mudah memahami materi karena sumber belajarnya beragam. Namun, bukan berarti yang fasilitasnya sederhana tidak bisa berprestasi. Semangat dan kreativitas justru bisa muncul dari keterbatasan, asal didukung dengan niat kuat dan bimbingan yang tepat. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu mahal atau canggih, yang penting bisa mendukung kenyamanan dan konsentrasi dalam belajar. Gaya kepemimpinan guru. Guru adalah sosok yang sangat menentukan suasana belajar di kelas. Cara guru mengajar, berkomunikasi, dan memberi contoh menjadi panutan bagi siswa. Guru yang ramah, sabar, dan menghargai setiap usaha siswa biasanya bisa menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi. Sebaliknya, gaya guru yang otoriter, sering memarahi tanpa memberi bimbingan, atau tidak peduli dengan kebutuhan siswa dapat menurunkan semangat belajar. Siswa jadi takut berbuat salah dan enggan bertanya. Guru yang baik adalah yang mampu menjadi teman belajar bagi siswanya, mendengarkan, memahami, dan membimbing dengan sabar. Dengan begitu, siswa akan merasa dihargai
dan berani berkembang. Waktu belajar. Waktu belajar juga termasuk faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas belajar. Setiap orang memiliki waktu terbaik untuk fokus. Ada yang lebih produktif di pagi hari. Ada juga yang lebih nyaman belajar di malam hari. Selain itu, pengaturan waktu juga penting. Belajar terlalu lama tanpa istirahat bisa membuat otak lelah dan sulit menyerap informasi. Sebaliknya, belajar sebentar tapi rutin justru lebih efektif. Kuncinya adalah konsistensi. Buat jadwal belajar yang realistis dan sesuaikan dengan rutinitas sehari-hari. Dengan manajemen waktu yang baik, hasil belajar akan jauh lebih maksimal. Kurikulum dan sistem pendidikan. Kurikulum dan sistem pendidikan di sekolah turut menentukan cara siswa belajar. Kurikulum yang terlalu padat bisa membuat siswa stres dan belajar hanya untuk mengejar nilai. Tapi kalau kurikulumnya seimbang dan mendukung kreativitas, siswa bisa belajar dengan lebih bebas dan bermakna. Sistem pendidikan yang baik tidak hanya menilai hasil, tapi juga proses, seperti kerjasama, sikap, dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi untuk memahami, bukan sekadar menghafal. Perubahan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman juga penting, supaya pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan masa depan. Media dan teknologi. Di era modern, teknologi menjadi salah satu faktor eksternal paling berpengaruh. Akses ke internet, video pembelajaran, dan aplikasi edukatif membuat belajar lebih mudah dan menarik. Namun, teknologi juga bisa jadi pengganggu jika tidak digunakan dengan bijak. Media sosial, game online, atau tontonan yang tidak mendidik bisa membuat waktu belajar terbuang. Karena itu, gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengalih perhatian. Pilih konten edukatif dan manfaatkan media digital untuk memperluas wawasan. Dengan cara ini, belajar jadi seru dan tetap produktif.